Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts wa rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk belajar tafsir Al-Quran. Di pertemuan kali ini kita akan membahas Suratul Fatihah. Suratul Fatihah seringkali disebut dengan Ummul Quran. Ada yang menyebut dengan Ummul Kitab, yang artinya induknya Al-Quran atau induknya kitab. Tapi ada pula yang menyebut dengan As-Sab'ul Masani, artinya 7 yang terulang-ulang. Karena apa? Suratul Fatihah terdiri dari 7 ayat yang kita baca berulang-ulang. Kita membacanya dalam kondisi normal tidak kurang dari 17 kali. Sebab dalam kondisi normal, dalam sehari semalam minimal kita sholat 17 rakaat, dan di setiap rakaat kita wajib membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia membaca suratul Fatihah. Nah, oleh sebab itu minimal surah ini kita baca berulang-ulang sebanyak 17 kali. Maka kemudian disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ayat di dalam suratul Fatihah ini dimulai dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sebagaimana surah yang lain. Di dalam mushaf yang pemirsa miliki di rumah, surah Al-Fatihah setelah ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ada tanda ayat 1. Tapi tidak demikian dengan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, surah Al-Fatihah genapnya 7 ayat, termasuk di dalamnya adalah lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada sebuah dalil basmalah min suratil Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim min suratil Fatihah. Sehingga 7 ayat di dalam suratul Fatihah itu termasuk di dalamnya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, ayat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya menyertakan peran Allah di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap amal. Artinya keterlibatan Allah, kekuasaan Allah yang terlibat di dalam amal dan aktivitas kita
harus kita akui, sebab kita tidak mampu melakukan aktivitas sekecil apapun itu kecuali tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap pekerjaan yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus atau minimal berkurang keberkahannya. Setiap amal yang lam yabda bil basmalah fahuwal aqta. Amal yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengakui keterlibatan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dalam amal itu, maka terputus, tidak akan mendapatkan keberkahan. Pemirsa IBTV yang saya hormati rahimakumullah, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim itu artinya melandaskan amal yang dia kerjakan itu atas nama Allah dan berorientasi pada hal-hal yang ada kaitannya dengan Allah. Orang tidak boleh melakukan amal kecuali berorientasi, berharap mendapatkan rahmat Allah. Orang tidak boleh melakukan amal kecuali amal itu dilandaskan pada pengharapan sesuatu yang baik yang datang dari Allah. Orang tidak boleh melakukan amal hanya mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi belaka. Ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin dipuji oleh orang-orang di sekitar kita, tidak boleh. Tapi apapun yang kita kerjakan, termasuk ibadah yang bersifat ritualitas, maka semuanya harus kita lakukan dengan penuh harapan mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai membaca Al-Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah, tidak mengharapkan apapun. Itu yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu disampaikan bahwa Allah yang kita sebut namanya saat kita memulai sebuah pekerjaan, Allah itu bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Dan di dalam suratul Fatihah secara total yang jumlahnya 7, kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang paling dominan. Allah punya nama yang lain yang disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Tapi itu tidak disebut di dalam surah ini kecuali 2 sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu artinya di antara sekian sifat yang dimiliki Allah yang jumlahnya 100 kurang 1, yang jumlahnya 99 itu, yang paling dominan adalah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Sehingga Allah memang mempunyai sifat yang lain. Allah mempunyai nama yang sekaligus menjadi sifatnya yang jumlahnya sampai 99. Tapi di antara sifat yang banyak itu, yang paling dominan, yang paling banyak dia lakukan kepada hambanya adalah sifatnya yang pengasih dan sifatnya yang penyayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di dalam sebuah hadis qudsi, dia sampaikan bahwa rahmatku mendahului murkaku. Rahmatku lebih dominan, lebih besar daripada murkaku. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah. Oleh sebab itu, Bismillahirrahmanirrahim, ini satu ayat yang luar biasa. Bahkan jikalau Al-Quran yang keseluruhannya terdiri dari lebih dari 6.000 ayat, kemudian disimbolkan dalam bentuk khulasah misalnya, yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran, menjadi inti, menjadi induk di dalam suratul Fatihah, maka suratul Fatihah itu menurut sebagian para ulama intinya andai disimpulkan, andai dikhulasahkan, maka terdapat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, Bismillahirrahmanirrahim sebuah kalimah yang familiar di telinga kita, kita hafal, kita sering mengucapkannya. Itu adalah ungkapan yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan kalimah ini, berarti kita telah mengakui bahwa apapun yang kita lakukan tidaklah mungkin bisa terselenggara kecuali karena Allah. Kemudian kita juga menyatakan bahwa penyelenggaraan amal itu semata-mata mengharapkan sesuatu yang datang dari Allah dan tidak mengharapkan apapun sesuatu yang lain kecuali sesuatu yang datang darinya. Kemudian kita mengakui bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan kasih sayangnya, yang kasih sayang Allah kepada hambanya itu tidak bisa tertandingi, tidak bisa disepadankan dengan kasih sayang dari pihak manapun. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu melihat seorang ibu yang ketemu dengan anaknya yang masih bayi. Karena lama tidak ketemu, maka bayi yang notabene anak ibu tersebut dipeluk, dicium, dipeluk erat, seakan tidak akan dilepaskan untuk yang kedua kali. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, andai kata anak itu kita rebut, kemudian kita lemparkan ke dalam api, apakah kira-kira ibu itu merelakan? Maka jawab sahabat, tentu tidak wahai Rasul. Kenapa? Tanya Rasul, karena ibu itu sangat mencintai anaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang agung ini, menyampaikan kepada para sahabat, ketahuilah wahai sahabat, sesungguhnya kasih sayang Allah jauh lebih besar, jauh lebih sempurna dibandingkan kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Subhanallah, ternyata kasih sayang Allah kepada hambanya tidak tertandingi oleh kasih sayang siapapun, sekalipun dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, demikian kajian kita tentang suratul Fatihah di ayat yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.